Engkaulah pengharapan kami satu-satunya, ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau. Kami sudah memuji, mempermuliakan Engkau, Bapa. Rindu kami kiranya setiap pujian syair yang kami persembahkan berkenan di hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Pakai dan urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Semua kami umat-Mu mengerti dan memahami firman ini. Dan kami menghidupinya senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan oleh anugerah Allah. Kita sudah berada di bulan yang keempat pada tahun ini. Adapun tema firman Tuhan yang akan menghiasi seluruh pemberitaan mimbar sepanjang bulan ini adalah iman mengatasi pergumulan hidup. Iman mengatasi pergumulan hidup yang kita hadapi. Berarti kita dituntut memiliki iman. Dan iman itulah senjata kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Di minggu yang pertama ini saudara-saudara, firman Tuhan bernada pertanyaan yang berjudul "Di mana Tuhan saat kita menderita?" Ini adalah pertanyaan yang lazim yang sering muncul di benak banyak orang. Di mana Tuhan saat saya mengalami penderitaan ini? Dan kalau Tuhan ada, Tuhan hadir. Tentu saja saya tidak akan mengalami penderitaan ini. Dan pertanyaan ini saudara-saudara muncul di saat seseorang mengalami tragedi, mengalami penyakit, atau kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Hal-hal ini memang sangat menyedihkan. Hal-hal ini memang sangat pahit. Lalu kita berkata, Tuhan, di mana Engkau di saat aku mengalaminya? Kenapa Engkau membiarkan aku sendiri? Dan kalau memang Engkau ada, kenapa Engkau tidak topang aku pada saat itu? Sehingga aku tidak mengalaminya. Saudara-saudara, firman hari ini bertujuan untuk memberikan kita jawaban yang menghibur, jawaban yang memberi kita kepastian, kekuatan di saat kita mengalami penderitaan. Mungkin saja sebagian kita belum mengalami penderitaan berat, puji Tuhan. Hanya penderitaan kecil, penderitaan biasa. Sehingga kita tidak merasa terganggu dengannya. Tapi percayalah, karena manusia yang berdosa ini, kita yang berdosa ini akan menghadapinya kelak. Entah penderitaan apapun namanya. Maka untuk menjawab pertanyaan di mana Tuhan saat kita mengalami penderitaan,
Firman Tuhan memberikan kita jawaban yang pertama yang terambil dalam Mazmur pasal 34. Ayatnya yang ke-18 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang benar berseru-seru, dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Saudaraku sekalian, jemaat yang terkasih, sekali lagi mungkin juga engkau pernah menanyakan pertanyaan ini. Di mana Tuhan? Di mana engkau berada saat aku mengalami penderitaan ini? Dari apa yang disebutkan oleh pemazmur dalam pasal yang kita baca ini, maka yang pertama jawabannya adalah Tuhan hadir dalam penderitaan. Sekali lagi Tuhan hadir dalam penderitaan. Tapi mungkin kita akan bertanya atau berkata, kalau Tuhan hadir, kenapa dia izinkan? Kalau Tuhan hadir, kenapa terjadi? Saudara-saudara, sementara simpan pertanyaan itu di hati saudara, dan sementara khotbah ini akan terus berjalan, saudara akan temukan jawaban. Memang Tuhan tidak hanya pencipta alam semesta. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara, dia juga hadir. Dia juga terlibat dalam kehidupan manusia secara penuh. Termasuk dalam penderitaan. Saudara-saudara, persoalannya sekarang adalah bagaimana saudara memahami atau memaknai sebuah penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, penderitaan manusia tidak berarti Tuhan tidak mengasihi. Dengan kata lain, kalau seseorang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, bukan berarti bahwa Allah tidak sayang, bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Justru kasih-Nya yang mendorongnya untuk hadir dan menyelamatkan manusia. Barangkali kita masih ingat sebuah contoh atau cerita yang sangat klasik di dalam Alkitab. Disaksikan oleh Alkitab ada seorang yang bernama Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz yang bernama Ayub. Dan Alkitab berkata Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Simak baik-baik. Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan dan hidup saleh. Tetapi dia mengalami penderitaan yang sangat hebat di kala itu. Tapi saudara-saudara, meskipun Tuhan mengizinkan penderitaan, kita percaya Dia tetap memegang kendali dan memiliki rencana yang indah di balik semuanya itu. Kita harus sepaham dengan ini, sepakat dengan ini. Penderitaan boleh terjadi, bukan berarti Dia tidak sayang pada kita. Penderitaan
penderitaan boleh terjadi bukan berarti dia tidak memiliki sesuatu yang indah bagi kita. Tetapi kadangkala memang Tuhan izinkan penderitaan. Karena Allah mau mengerjakan sesuatu yang lebih indah di balik sebuah penderitaan itu. Dalam perjanjian baru juga kita mengingat sebuah contoh, ada orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir ini dipertanyakan, termasuk murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, dosa siapa sehingga dia seperti ini?" Dengan kata lain, siapa yang berdosa sehingga orang ini lahir buta sejak lahirnya? Apakah ayahnya, apakah ibunya, atau siapapun? Tapi Yesus berkata tidak. Bukan karena dosa bapaknya, mamanya. Tapi Allah hendak mau menyatakan sesuatu yang luar biasa di balik sebuah peristiwa itu. Haleluya. Jadi jangan ada di antara kita berkata, "Kenapa aku harus mengalami ini?" Sehingga hilang gairahmu, hilang semangatmu. Engkau berkata sia-sia, ternyata Tuhan tidak cinta, tidak sayang padaku. Dia sayang pada kita. Sekalipun diizinkannya, firman tadi berkata bahwa Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu kesaksian pemazmur. Dan kehadiran Tuhan saat kita menderita dapat dirasakan melalui doa. Ketika kita berdoa, kita merasa ada kekuatan yang luar biasa. Di saat kita mengalami penderitaan, kita merasakan kehadiran Tuhan di saat kita membaca firman-Nya. Dan lewat firman itu Tuhan berbicara kepada kita. Di saat kita menderita, kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan utus hadir untuk berada di sisi kita, bersama dengan kita, yaitu komunitas orang-orang percaya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita pasti mengalami penderitaan. Tapi dikala itu hadir dan terjadi, percayalah, dia tetap mengasihi kita. Karena dia hadir di saat kita mengalaminya. Saudara-saudara, kalaupun terjadi sesuatu, tapi dia beri kita kekuatan. Dia beri kita kemampuan. Dan kekuatan kemampuan yang kita alami, peroleh di saat menghadapinya. Itulah salah satu bukti bahwa Allah hadir di saat kita mengalami penderitaan. Dia tidak terlelap, kata pemazmur. Pemazmur pernah berkata, "Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan?" Dan dia jawab sendiri, "Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Yang kedua, di saat penderitaan datang, di mana Tuhan? Apa yang dia perbuat? Apa peran Tuhan? Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu termasuk di dalamnya adalah penderitaan. Saudara-saudara, turut bekerja. Lalu perhatikan kalimat selanjutnya
yaitu demi kebaikan. Oke? Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Dengan kata lain, di saat kita mengalami penderitaan, Tuhan hadir dan kehadirannya adalah untuk mengubah penderitaan menjadi berkat. Tuhan mengubah penderitaan yang kita alami menjadi berkat. Saudara-saudara, paling tidak 3 hal akan terjadi pada seseorang kalau dia mengalami penderitaan. Penderitaan dapat digunakan oleh Tuhan Allah. Yang pertama adalah untuk membentuk karakter kita. Membentuk karakter seseorang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang berkata atau bersaksi atau pernah melihat. Dia bilang begini, sebelum aku mengalami segala sesuatu yang sangat mengerikan, dulu aku sombongnya luar biasa. Angkuh, tak peduli sama orang, tidak mau tahu dengan ibadah, termasuk sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan penderitaan itu, sekarang aku makin sadar bahwa aku tidak punya kekuatan. Sekarang aku makin sabar, makin tegar. Dan akhirnya juga mulai peduli sama orang. Mulai berbelas kasih. Berarti karakter seseorang yang tadinya angkuh dan sombong diubahkan oleh Tuhan lewat penderitaan. Dengan kata lain, penderitaan itulah yang mengubah hidupnya dari orang yang sombong menjadi orang yang baik. Berarti penderitaan itu sangatlah penting bagi kita. Yang kedua, ini paling banyak. Penderitaan dapat digunakan Tuhan untuk mendekatkan diri seseorang kepada dirinya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayo, kalau semua baik-baik saja, mungkin engkau tidak akan berdoa. Baca firman, menyembah, ibadah sekedar. Dan itu sudah banyak terbukti dalam hidup manusia. Kalau sudah datang penderitaan, mulailah dia datang pada Tuhan menangis. Kalau sudah datang penderitaan, tadinya yang jarang sekali beribadah, sekarang langkahkan kakinya datang beribadah. Yang tadinya dia tidak mau tahu dengan persekutuan orang percaya, sekarang. Dengan kata lain, saat kita menderita, kita seringkali lebih bergantung pada Tuhan dan mencari Dia sungguh-sungguh. Maka sangat indahlah sebuah syair pujian yang berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Allah mau dan sedang menempa diri kita. Mengubah diri kita menjadi pribadi seperti yang Dia mau. Kalau dengan kesenangan tidak mau berubah, harusnya kan berubah. Ada orang makin diberkati makin berubah. Berubah makin baik. Dia sadar. Apalagi dia ingat dirinya dari mana. Waduh. Dia ingat nenek moyangnya. Dia ingat latar belakangnya. Dia ingat keadaan orang tuanya. Yang dalam kutip mungkin sangat miskin, sangat sederhana, memprihatinkan. Sekarang jadi seperti ini. Semua disediakan Tuhan, fasilitas hidup yang sangat luar biasa. Keadaan ekonomi yang sangat memadai luar biasa. Akhirnya dia sadar dan berkata, Tuhan, ini semua karena anugerah. Lalu dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, tidak banyak orang begini. Ada enggak? Ada. Harusnya jadi seperti ini. Tapi ada orang kebalikannya. Jadi sombong dan angkuh.
Tuhan jewer sedikit kupingnya nggak balik juga. Ditiup nggak ngaruh juga. Dicubit dari belakang nggak ngaruh juga. Wah, ini harus ditendangkan. Baru dia sadar. Baru dia balik. Oh, biarlah Tuhan izinkan penderitaan supaya kita makin dekat pada Dia. Setelah penderitaan, doa sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh. Dia baca Alkitab, dia menyembah Allah setelah penderitaan. Berarti penderitaan itu penting mendekatkan kita pada Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, penderitaan juga diizinkan oleh Tuhan perlu bagi kita digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih indah, lebih baik. Tuhan dapat menggunakan penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih indah dan bermanfaat. Sebuah kisah dalam Alkitab. Saudara sering mendengar nama dua wanita hebat ini yang begitu dekat dengan Kristus. Namanya adalah Marta dan Maria. Alkitab mencatat mereka sangat disenangi, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mereka punya adik, namanya siapa? Lazarus. Suatu saat Alkitab mencatat Lazarus sakit, hampir mati. Lalu Marta dan Maria mengirim berita kepada Yesus supaya Yesus segera datang karena sakit parah adiknya. Alkitab bilang apa? Yesus segera datang? Alkitab bilang apa? Yesus segera datang? Tidak. Alkitab berkata Yesus sengaja. Wah. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Dia dengar. Dia sayangi Lazarus. Dia sayangi Maria dan Marta. Marta dan Maria pun sering menjamu Yesus. Menumpang di rumahnya, memberi makan, melayani Yesus. Wow. Tapi di saat mereka butuh Yesus hadir karena adik mereka sakit. Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal beberapa saat. Tidak segera datang. Wah, kalau itu di daerah kita, kejadian itu pasti ada tetangga bilang. Apa aku bilang? Makanya jangan terlalu cinta Tuhan. Sekedar saja. Gak usah sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Lihat kayak saya. Terhitung jari dalam setahun. Tapi kan baik kan? Sehat. Kamu yang sering bersama Yesus di saat adikmu saja sakit. Dia tidak datang. Mana? Mana cintanya? Alkitab lanjutkan kisah itu. Akhirnya matilah Lazarus. Mati dan dikubur. Setelah dikubur, Yesus datang. Begitu ya kata Alkitab. Setelah dikubur, Yesus datang. Dia datang. Kira-kira orang itu bilang apa? Tetangga itu. Percuma. Terlambat sudah. Harusnya kemarin dia datang. Ini sudah berbau, sudah busuk. Sudah dikuburkan. Tapi baca Alkitab. Di mana Yesus pernah menangis? Cari dalam Alkitab. Yesus menangis. Adalah dalam peristiwa ketika Lazarus mati. Maka menangislah Yesus. Ayat itu hanya bunyi begitu. Maka menangislah Yesus. Marta dan Maria bilang kepada Yesus, andai kata engkau datang kemarin guru, adik kami tidak mati. Tapi Yesus dibawa ke kuburan itu. Dan Lazarus dibangkitkan. Lalu pertanyaannya begini. Mana lebih wow, lebih hebat, lebih takjub, lebih luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan atau orang mati dibangkitkan. Iya, saudara pasti bilang begitu. Saya pun berkata, kalau sakit sembuh itu biasa.
Orang mati apalagi yang sudah dikubur bangkit itu luar biasa. Berarti penderitaan yang dialami oleh Marta dan Maria menghasilkan sesuatu yang indah. Jadi Tuhan dapat menggunakan penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan bermanfaat dalam diri kita. Seringkali kita berkata begini, sekarang baru aku mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi pada diri kami. Pernah nggak bilang begitu? Dulu nggak ngerti. Dulu kami tidak memahami. Kenapa? Tapi sekarang baru aku mengerti. Lalu kita berkata syukurlah pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Penderitaan manusia sekali lagi akan terus berlangsung sepanjang hidup umur manusia. Karena penderitaan manusia adalah bagian dari konsekuensi dosa. Ya, dosa. Tapi Yesus telah datang untuk menebus dosa kita dan Dia menawarkan keselamatan. Jadi penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah dan juga kepada yang lain. Yang ketiga terakhir. Di mana Yesus, di mana Tuhan saat kita menderita? Atau apa yang Dia perbuat di saat aku mengalami? Filipi pasal 4 ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan sebelumnya berkata segala perkara dapat kutanggung. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Segala hal itu termasuk sekali lagi penderitaan. Dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Berarti Tuhan menjadi sumber kekuatan kita di saat atau di tengah penderitaan yang kita sedang alami. Tuhan memberi kekuatan untuk mengatasi penderitaan itu melalui apa, saudara-saudara? Yang pertama, melalui Roh Kudus. Yesus sebelum Dia terangkat ke sorga, Dia bilang, aku akan mengutus seorang penolong padamu. Roh Kudus adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Kalau ada orang meninggal, lalu saudara memberi ucapan. Saya kalau membaca pernyataan-pernyataan jemaat, kalau ada di grup misalnya ada anggota keluarga yang sedang berduka, saya lihat wah bagus-bagus. Ada yang bilang kiranya Roh Kudus sumber segala penghiburan, memberi kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkannya. Itu mantap itu. Memang itulah Dia. Roh Kudus yang tinggal dalam orang percaya, yang ada dalam diri kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita damai sejahtera di tengah penderitaan. Selain dari Roh Kudus, Tuhan memberi kekuatan kepada kita di saat penderitaan melalui apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang membantu kita menghadapi setiap penderitaan. Ini sudah terbukti. Dan kita berkata, aku kuat setelah aku baca ayat itu. Memang ada banyak orang membaca ayat tapi nggak ngaruh apa-apa sama dirinya. Itu tergantung dirinya. Baca nggak ngaruh, nggak biasa aja katanya. Tapi ada orang yang merasa, wah ayat ini sangat menguatkan, meneguhkan saya. Dia imani, dia percaya. Sampai akhirnya firman itu menjadi rema di dalam diri. Di saat kita mengalami penderitaan, bacalah firman. Sebab melalui firman itu Allah memberikan kita penghiburan dan juga sekaligus petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, Allah kita memberi kekuatan untuk mengatasi penderitaan. Dari mana? Satu, Roh Kudus, kedua firman. Tapi yang ketiga adalah teladan Tuhan Yesus.
Yesus sendiri mengalami penderitaan. Dia memberi teladan tentang bagaimana mengatasinya dengan iman dan dengan ketaatan kepada Bapa. Semua kita tahu, penderitaannya bukan penderitaan biasa seperti yang saudara dan saya alami. Penderitaan yang dialami oleh Kristus di kayu salib adalah pertaruhan nyawa. Di Taman Getsemani dia coba menawar sesuatu kepada Bapa. Bapa, kalau boleh, angkatlah cawan ini daripada. Cawan yang berisikan atau yang melambangkan derita, dosa manusia. Yesus sendiri anak Allah mengalaminya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan dari Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang kudus, yang tak bercacat celah. Tapi dia pun mengalami derita. Dia tidak salahkan bapaknya. Dia tidak marah kepada bapaknya. Hanya secara daging, secara manusia. Kemanusiaan Yesus berkata, Bapa kalau boleh. Angkat cawan ini, lalukan cawan ini. Haleluya. Pada hari Rabu yang lalu dalam perayaan Paskah WBI, setelah ibadah mereka menonton film Yesus, The Passion of Christ. Menontonnya sambil menikmati makanan, tapi terakhir makin larut ke dalam peristiwa itu. Tidak sedikit ibu-ibu yang meneteskan air mata bahkan yang sampai menangis. Menangis bukan menangis di dalam hati. Ada menangis dalam hati. Menangis yang bisa dilihat, didengar orang lain. Karena dia lihat, dia sadar luar biasanya penderitaan Yesus bagi diri. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita menderita, maka yang pertama kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dan merasakan apa yang kita rasakan. Ingat, sekali lagi ingat. Dia tak pernah meninggalkan kita. Kedua, mempercayai bahwa Tuhan turut bekerja. Roma 8:28 tadi. Turut bekerja untuk penderitaan yang sedang berlangsung kita hadapi. Dan itu terjadi untuk satu tujuan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketiga terakhir, selain ingat, selain percaya, tetap mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan yang kita peroleh melalui Roh Kudus, firman-Nya, dan juga teladan Kristus. Haleluya. Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita menderita. Dia hadir bersama kita, bekerja melalui penderitaan untuk mendatangkan kebaikan dan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Maka dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan di tengah penderitaan. Sekali lagi, di mana Tuhan saat kita menderita?
Tuhan hadir dalam penderitaan. Kedua, Tuhan mengubah penderitaan menjadi berkat. Dan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita di tengah penderitaan kita. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita melewati setiap pergumulan hidup yang sedang kita alami. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kelengkapan firman yang sudah kami dengar. Sebagai senjata ampuh kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Bahwa ternyata Tuhan hadir. Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Engkau tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Roh Kudus meneguhkan setiap hati kami umat. Kalaupun ada di antara kami yang sedang mengalami penderitaan, yakinkan mereka akan firman hari ini. Dan firman inilah menjadi jawaban. Engkau hadir, engkau mengubah penderitaan menjadi berkat. Bahkan engkau menjadi sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.